Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Utama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring seperti saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam dan intinya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti yang saat kita rasakan saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Fadil Ikhlas, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan NIM 21087108. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah dan saya garis bawahi judul ceramah saya, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Surah Al-Hijr. Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kedua, usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga tanda pengangkatannya sebagai Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca Iqra. Sejarah periodisasi Al-Quran sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama adalah sebelum hijrah dan periode yang kedua selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan akan terjaga hingga akhir zaman dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membedakan dengan kitab-kitab suci lainnya. Membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan dan ditemani malaikat. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit atas bacaannya tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sekian ceramah saya. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.